begitu. Beliau ini mengatakan kalau Gus Idris tidak pernah menyerang saya. Saya sudah ada di sini. Nah, sekarang saya spesialnya tinggal disuruh masuk. Di sini saya berani ngomong di hadapan Gus Idris juga jenengan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya mungkinkah selamanya kita akan bertikai dan selamanya kita akan beradu jotos. Mungkinkah sesama spiritual harus saling tinggi meninggikan? Kalau memang jenengan sakit hati, bisakah itu dimaafkan dan kita ulang kembali yang baru lebih baik lagi? Dulu saya pernah kehilangan seseorang, orang yang pernah datang ke Medan, membantu saya. Dan akhirnya ketika dia ditangkap betorong-korong, terus saya nggak bisa datang, dia marah, dendam. Sampai sekarang dendamnya tidak hilang. Bahkan sampai ke konten-konten terus dan terus. Yang kedua, ketika sahabat kita, Giu, masuk penjara, saya tidak bisa datang. Dan beliau terasa sakit hati. Saya tidak bisa menjawab karena saya jauh dan keadaan yang memang lagi penat dengan keadaan uang saya. Dan yang ketiga jenengan yang mana dapat masalah dengan si badut merah mungkin ya. Di situ saya sangat iba. Jujur saya katakan, saya bicarakan sama orang ini. Dan jujur sebelumnya sudah saya kasih tahu Gus, 3 bulan sebelum kejadian saya sudah beritahu pada jenengan, hati-hati. Sesuatu yang kita buat, kesalahan yang kita buat terhadap orang lain, bukan kita yang tahu. Dia akan melapor kepada orang lain. Joker, pernah berbuat salah kepada orang lain? Pasti. Pernah nggak orang lain melapor sama kamu? Ada. Yang kebanyakan mereka melapor kepada saya, melapor kepada kepada mereka. Iya. Kami lebih tahu keburukanmu. Tapi ya saya rasa memang kebaikan beliau ini tidak akan terbalas oleh siapapun. Begitu banyak umat yang sudah tertolong beliau, ya sangat luar biasa. Ibaratnya kalau 100 orang yang datang, 20 orang yang gak berhasil koar-koar, tapi 80 orang berhasil sangat mengucapkan syukur. Hanya Allah yang bisa membalas. Itu luar biasa beliau. Dan saya salut kenapa viewer naik terus ya. Saya doakan supaya tidak turun-turun itu. Amin. Walaupun siapa yang grebek kita. Jadi kita lihat apa namanya kebaikannya ya, Mas ya. Iya. Banyak. Dia Banyak. orang yang di Nah, kenapa? banyak. Terkadang tuh kayak gini loh. Sebesar apapun kebaikan kita bertahun-tahun, puluhan tahun, 50-an tahun gitu loh, kebaikan kita aja. Tapi segelintir dengan sejarum, jagung, kejelekan kita, ketutup semua itu. tutup semua kebaikan. Kebaikan kita. Itulah Maka itu terkadang. dari kalian semua tolong tegakkan kebaikan untuk selamanya. Jika Anda sampai kejelekan sedikit pun Itu bisa hapus semua kebaikan. hilang. Inilah seperti rusak sebelanga. Itulah Itu bahasa. Tapi ya kita doakan semua. Apa itu di luar? Kenapa itu? Apa itu di luar tuh? Tengok. Pintu kebuka. Tengok. Kenapa? Oh, kenapa? Datang ngomong ini. Astagfirullahaladzim. Sama saya kalau gitu. Kenapa? Ngapa, Mas? Baru datang kenapa direkam? Jenengan datang buatan sopan, Gus. Ayo, Santri. Kontrol kamu. Loh, masa guru besar nggak punya adab? Katanya guru tapi nggak punya adab. Gimana nih orangnya? Nih lihat, no, tanda orangnya, no. Kamu nggak tahu masalahnya. Saya tahu permasalahannya. Jadinya suruh turun sekarang.
yang sampai. Gus Idris terus ini. Bagaimana mungkin? Gus Idris terus Aman? ini. Bagi itu. Nanti Aman. Siapa yang bilang sakit? tapi harus Siapa yang bilang? harus saya yang bilang. Jangan kayak gini caranya Gus. Bukan masalahnya bukan begitu. Beliau ini mengatakan kalau Gus Idris tidak pernah menyerang saya. Kenyataannya seperti itu. Gus Kamu jangan membela yang salah. Ingat. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah kamu. Biar jenengan ngomong sama Suruh temuin saya. Saya sudah ada di sini. Saya Nah sekarang saya di sini tidak disuruh masuk. tinggal Gus. Berani. Gus tinggal saya. Gini. Gus tinggal saya. Sekarang saya datang ke sini aja tidak kamu persilahkan masuk. Ini santai. Enggak, santai. Dari dalam ke sini pengen ketemu sama orang nih. Orangnya mana? Ya buat dulu emosinya Gus. Iya santai. Oke, santai ya, santai. Ya, tak apa-apa. Monggo. Siap. Lihat. Ya. ini lihat nih. Beliau lumpuh dan sulit untuk bergerak, ini mulai berangsur sembuh. Lah jenengan kok tiba-tiba ngomong-ngomong. Saya memang marah sama jenengan. Saya memang mancing jenengan datang. Iya. Bukan berarti saya itu dendam, bukan berarti saya jijik, bukan berarti saya ngajak gaduh, enggak. Iya. Pengen jenengan datang selo, Gus. Sudah cukup. Tidak. Dikomentarin jenengan hanya menyudutkan saya. Lalu bagaimana? Apakah ini yang disebut dengan spiritual? Tadi jenengan bilang saya itu guru. Guru yang bagaimana maksudnya? Itu belum selesai. Saya sudah diam waktu itu. Lalu ketika kemarin ada sebuah kejadian yang saya itu ada masalah dengan yang lainnya. Bang Joko Arek, Bang Opat dan lain sebagainya. Yang maksudnya panjenengan itu menengahi bagaimana? Sampai di komentarnya mengatakan akan saya hajar sampai mati. Maksudnya bagaimana itu? Bercanda. Bercanda ada waktunya, ada tempatnya. Itu hanya Iya, ya sudah. Saya lagi ngomong, kamu diam. Kalau saya diam, kamu silakan ngomong. Oke, silakan. Oke, siap. Jadi saya sebenarnya tujuan ke sini pada intinya sebenarnya ingin meluruskan dari apa-apa yang panjenengan lakukan. Jadi saya tidak ada niat sama sekali untuk ngajak ribut, tidak ada. Mungkin dilihat saya seperti melakukan sebuah kekerasan ataupun kemarahan. Tetapi pada intinya saya ingin meluruskan bahwa apa yang panjenengan lakukan itu menurut saya juga tidak baik. Menurut saya nggak baik. Ketika beliau ada masalah dulu seperti itu, pernah saya nyinyirin beliau atau saya orang yang melakukan kesalahan pasti dipenjara? Pernah bilang seperti itu saya? Enggak. Karena tidak semua orang yang salah itu nggak salah pun dipenjara juga ada kok. Tidak semuanya hal semacam itu. Pernah saya ngomentarin yang lainnya kayak gitu. Jadi yang jadi masalah itu apa? Jadi saya datang ke sini jauh-jauh dari Blitar. Ketika di sini sudah tidak langsung suruh masuk, sudah melihat panjenengan berdua yang menurut saya tukang settingan. Kalau sampean bilang saya tukang settingan, kalau sama-sama tukang settingan kenapa harus saling menjatuhkan? Itu masalah yang ingin saya sampaikan. Kenapa harus ngurusin konten orang lain? Itu yang jadi pertanyaan saya. Sudah. Belum. Oke, sudah. Oke, sekarang kalau memang sekarang sudah ketemu, saya ingin penjelasan dari panjenengan. Bukan cuma di sini, tapi kita berdua. Mau tarung ilmu, ayo. Mau bacok-bacokan, ayo. Mau bagaimana, ayo. Atau mau sampai jelaskan, ayo. Saya malah lebih suka. Yang mana yang mau sampai lakukan, saya siap saja. Jadi jangan cuma bikin settingan saja. Lakukan yang beneran. Sudah. Paham? Nanti dulu, saya cuma ngomong sama jenengan. Saya sampaikan ke Gus Idris, saya datang ke sini ingin meluruskan dari apa yang panjenengan sampaikan, dan saya sudah beberapa kali minta klarifikasi, tidak ada tanggapan dari panjenengan. Dan kalau dengan sekarang sakit, ya semoga lekas sembuh, itu saja.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalaupun dimaafkan ya silahkan, tidak dimaafkan juga tidak apa-apa, terserah mau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya berbicara, Gus, sebelum jenengan meninggalkan tempat ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jauh-jauh dari Medan. Yang niat saya dari dulu beberapa kali saya sudah sampaikan sama Gus Idris, bahwasanya bagaimana cara kita untuk bersatu, tapi semua saling menaikkan satu sama lain. Jadi di kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan kemungkinan ini yang terakhir kali. Yang terakhir kali pertemuan kita, terakhir kali kita ini bisa bertemu sapa, dan terakhir kali kita pula bisa berpelukan. Saya minta maaf sebelumnya, 1000 kali minta maaf atas keteledoran saya. Memang sengaja menantang ataupun mempermainkan jenengan agar jenengan bisa datang ke Padepokan Ponpes ini. Apa sebab? Karena kalau saya berada di Ponpes jenengan, saya tidak berkutik, saya tidak berani ngomong. Di sini saya berani ngomong di hadapan Gus Idris juga jenengan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya mungkinkah selamanya kita akan bertikai dan selamanya kita akan beradu jotos? Mungkinkah sesama spiritual harus saling tinggi meninggikan? Kalau memang jenengan sakit hati, bisakah itu dimaafkan dan kita ulang kembali yang baru lebih baik lagi? Dulu saya pernah kehilangan seseorang, orang yang pernah datang ke Medan, membantu saya. Dan akhirnya ketika dia ditangkap betorong-korong, terus saya nggak bisa datang, dia marah, dendam. Sampai sekarang dendamnya tidak hilang. Bahkan sampai ke konten-konten terus dan terus. Yang kedua, ketika sahabat kita, Giu, masuk penjara, saya tidak bisa datang. Dan beliau terasa sakit hati. Saya tidak bisa menjawab karena saya jauh. Dan keadaan yang memang lagi penat dengan keadaan uang saya. Dan yang ketiga jenengan, yang mana dapat masalah dengan si badut merah mungkin ya. Di situ saya sangat iba. Jujur saya katakan, saya bicarakan sama orang ini. Dan jujur sebelumnya sudah saya kasih tahu Gus. 3 bulan sebelum kejadian saya sudah beritahu pada jenengan. Hati-hati. Sesuatu yang kita buat, kesalahan yang kita buat terhadap orang lain, bukan kita yang tahu. Dia akan melapor kepada orang lain. Joker, pernah berbuat salah kepada orang lain? Pasti Pernah nggak orang lain melapor sama kamu? ada. Yang kebanyakan mereka melapor kepada saya, melapor kepada antum, kepada mereka. Iya. Kami lebih tahu keburukanmu. Begitu juga Gio, begitu juga saya. Banyak yang merasa saya mungkin sengaja atau tidak sengaja merasa tertipu hingga akhirnya dia berbicara kepada kalian, ngelapor, saya ditipu oleh si Polan. Begitu juga kebalikannya, Gus. Kita tidak bisa menyadari kesalahan kita, Gus. Kita sama-sama spiritual. Boleh kita mengada-adakan kalau itu memang ada, tapi ketika tidak ada, janganlah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Jangan kita karena keegoisan kita sendiri. Saya sayang kali sama kalian. Saya tidak menganggap ini YouTuber. Kalaupun ini nggak diliput, nggak masalah. Berapa kali saya itu silaturahmi ke tempat orang, tidak pernah saya liput. Anggap saya saudara apa enggak? Kita saudara, cuman masalah itu kan juga, aduh, dia kan pengen naik. Tapi dia nyerang saya. Mau bantu saya apa enggak? Ayo guru. Dari bantu, dalam nggak hati bisa. atau cuma dari mulut saja? Saya hanya bisa mendoakan, Gus. Berarti nggak dari dalam hati, sudah fake. Kalau besok ke tempat saya, berarti niat benar-benar menganggap saudara. Tapi kalau nggak ke tempat saya, berarti nggak niat dari dalam hati. Jam 3 sore udah berangkat OTW. Paling nggak jam 1 udah berangkat. Nggak mungkin pagi-pagi kita langsung tembak OTW. Acau lah. Gimana? Ada.